Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara kehidupan dan melangkahkan ke rumahnya yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, hingga kita sebagai umatnya. Selaku khotib, kami berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita, sebab hanya ketakwaan satu-satunya bekal yang tidak akan fana dan akan menolong kita di yaumul mahsyar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita sudah berada pada tanggal 5 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Bulan Dzulhijjah termasuk di antara 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah melebihi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para jamaah sekalian, disinilah letak momentum besar bagi kita untuk melakukan refleksi mendalam melalui syariat Idul Adha dan ibadah kurban ini. Ibadah kurban bukanlah sekadar ritual tabungan menyembelih hewan ternak. Jika kita melihat sejarah, kurban adalah simbol dari penyerahan diri secara total Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Setelah beliau menanti kehadiran buah hatinya selama puluhan tahun, justru setelah hadir buah hatinya tersebut malah diuji oleh Allah dengan perintah yang secara logika manusia sangat menyakitkan, yakni perintah menyembelih putra kesayangannya yaitu Ismail alaihissalam. Namun perhatikanlah bagaimana ketika iman yang berbicara saat itu. Nabi Ibrahim tidak berdebat perintah Tuhannya. Begitu pula Ismail, seorang remaja yang luar biasa. Dengan tenang justru ia berkata sebagaimana yang tercantum dalam Quran surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang artinya, ketika anak itu sampai pada usianya yang sanggup bekerja bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Ya Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkannya kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari kisah agung ini ada 3 pelajaran mendalam yang bisa kita serap di zaman modern ini. Pertama, menyembelih berhala dalam diri. Yang dimaksud ialah setiap kita memiliki Ismail dalam hidup kita. Ismail itu bisa berupa harta yang kita tumpuk, jabatan yang kita banggakan, atau ego yang membuat kita merasa lebih baik dari orang lain. Ibadah kurban mengajak kita semua untuk menyembelih keterikatan hati yang berlebihan pada hal-hal yang bersifat dunia. Jangan sampai cinta kita kepada makhluk mengalahkan cinta kita kepada Sang Pencipta. Jangan sampai pula cinta kita kepada dunia dan yang menghiasinya mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Para jemaah sekalian, yang kedua, kepekaan sosial di tengah individualisme. Hiruk pikuk dan gejolak dunia saat ini sedikit banyak memiliki pengaruh dan kecenderungan membuat manusia menjadi individualistis. Namun, dengan syariat kurban memaksa kita semua untuk melihat ke kanan ke kiri sekitar rumah tinggal kita, sekitar lingkungan kita, sekitar komunitas kita. Apakah ada saudara kita yang mungkin hanya bisa mencicipi dagang setahun sekali, ataukah justru malah lepas dari pantauan kita? Melalui kurban ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan agar nikmat yang dititipkan kepada kita semua bisa dirasakan manfaatnya oleh lebih banyak orang. Inilah diantara esensi Islam yang rahmatan lil alamin. Yang ketiga, solidaritas untuk umat Islam dunia. Saat kita mempersiapkan hewan kurban di negeri yang aman ini, ingatan kita tidak boleh lepas dari saudara-saudara kita di belahan bumi lain. Ada beberapa negara yang saat ini belum bisa merasakan keamanan ataupun kenyamanan dalam kehidupan sehari-harinya. Mereka masih harus berjuang untuk mempertahankan kehidupan diri, keluarga, bahkan kedaulatan negeri tercinta. Antara lain Palestina, Sudan, Lebanon, dan lain-lain. Rakyat Palestina adalah contoh nyata dari kesabaran Ibrahim dan Ismail di masa kini. Mereka mengorbankan harta, rumah, bahkan nyawa demi menjaga kesucian tanah wakaf umat Islam. Mari kita jadikan momentum Dzulhijjah ini untuk memperkuat doa maupun bantuan kepada mereka sebagai bentuk ukhuwah Islamiyah yang nyata. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita manfaatkan sisa waktu yang ada sembari kita merenung dari sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musalla." Barang siapa yang memiliki kelapangan, rezeki dan tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Bagi yang memiliki kelapangan rezeki, janganlah satu hewan kurban yang kita persembahkan dengan ikhlas, setiap helai bulunya akan menjadi saksi kebaikan di hadapan Allah. Dan bagi yang belum mampu, jangan berkecil hati, perbanyaklah zikir, tahmid dan tahlil di hari-hari awal Dzulhijjah. Karena setiap amal kebaikan di waktu tersebut memiliki nilai yang luar biasa di sisi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafur. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
pandai bersyukur dan ikhlas dalam berkorban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyatana wa qurbanana warzuqna ikhlasan ka ikhlasi nabiyyika Ibrahim alaihi salam. Allahumma salli ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi Filastin. Allahumma thabbit aqdamahum washfi mardahum wa taqabbal syuhada'ahum wa anzil as-sakinata wan nasra 'alaihim ya Qawiyyu ya Aziz. Allahumma ij'al baldatana hadhihi baldatan aminatan mutma'innah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'aliyya yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum